أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Sobat Pulsa. Jumpa lagi dengan saya Pak Guru di Pak Bas Channel YouTube yang membahas pembelajaran kimia di kelas. Pada video kali ini akan kita bahas bab termokimia, yaitu tentang reaksi endoterm. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman tabaraka wa ta'ala. Sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa subscribe, tekan tombol like, dan tinggalkan jejak komentar Anda pada video ini. Semoga video ini bermanfaat. Untuk Sobat Pulsa, jika ingin bertanya seputar tema video kali ini, silahkan ketik pertanyaan Sobat Pulsa di kolom komentar di bawah video ini. Insya Allah jika ada kesempatan akan saya jawab. Untuk bab termokimia itu mempelajari tentang kalor dan energi. Perlu disimak bahwa kalor itu tidak identik dengan panas. Tapi salah satu ciri khas dari kalor adalah energi panas. Kita lanjut untuk membahas reaksi yang pertama, yaitu reaksi endoterm. Apa sih yang dimaksud reaksi endoterm? Reaksi endoterm adalah reaksi kimia yang membutuhkan energi atau reaksi kimia yang menyerap kalor. Contoh mudah untuk reaksi endoterm dalam kehidupan sehari-hari adalah reaksi fotosintesis, di mana fotosintesis adalah mengubah karbon dioksida dan uap air ya, kemudian diolah menggunakan atau membutuhkan energi cahaya matahari, kemudian menjadi glukosa dan oksigen. Jadi reaksi fotosintesis ini membutuhkan energi dari luar, yaitu energi cahaya matahari. Kita hubungkan antara pengertian reaksi endoterm tadi dengan reaksi fotosintesis ya. Jadi di sini ada fotosintesis, kita sebut sebagai sistem. Sistem adalah zat yang bereaksi ya. Kemudian energi dari luar. Nah, ini cahaya matahari. Luar itu artinya dari lingkungan ya. Nah, dari luar ya. Jadi sistem ini tidak bisa bekerja jika tanpa energi dari luar. Misalkan fotosintesis harus pagi hari ya, tidak bisa malam hari. Berarti ini faktornya dari luar. Jadi seperti tadi dijelaskan bahwa reaksi endoterm adalah reaksi yang membutuhkan energi, reaksi yang menyerap energi, dari perpindahan energi dari lingkungan ke sistem. Saya ulangi, untuk reaksi endoterm adalah reaksi yang membutuhkan energi atau reaksi yang di dalamnya terjadi perpindahan energi dari lingkungan ke sistem. Sudah saya bahas di video sebelumnya tentang sistem dan lingkungan. Video sebelumnya sudah kita bahas sistem dan lingkungan. Di situ ada sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem adiabatis atau sistem terisolasi. Silahkan ditonton saja, hanya ada di channel ini. Oke, sekilas saya jelaskan tentang sistem. Sistem adalah, misalkan di sini ada wadah ya. Di sini kita kasih zat-zat kimia, kemudian zat kimianya itu bereaksi, maka yang dikatakan sistem adalah zat kimianya. Sedangkan yang dikatakan lingkungan adalah wadahnya. Ya. Misalkan kita pegang gelas berisi kopi panas ya. Berarti yang dikatakan sistem itu kopi panasnya. Sedangkan yang dikatakan lingkungan adalah gelasnya. Jadi gelasnya itu lingkungan, tangan kita juga termasuk lingkungan. Sistem itu isi gelasnya. Jadi ringkasnya,
Sistem adalah segala sesuatu yang sedang kita pelajari, sedangkan lingkungan adalah segala sesuatu yang membatasi sistem. Oke, untuk sampai penjelasan ini berarti ada beberapa ciri khas dari reaksi endoterm. Yang pertama, reaksi kimia yang membutuhkan atau menyerap kalor. Kemudian ciri khas yang kedua, reaksi kimia yang di dalamnya terjadi perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem. Oke, kita lanjut ke ciri khas yang ketiga, yaitu suhu. Untuk ciri khas yang ketiga yaitu suhu ya. Suhu reaksi endoterm si apa? Oke. Suhu reaksi endoterm adalah suhu dingin. Jadi suhunya itu dingin. Yang dimaksud suhu dingin di sini adalah ketika reaksi awalnya itu adalah suhunya normal. Tiba-tiba kok kita pegang setelah reaksi ya, kita pegang kok dingin. Berarti itulah ciri khas dari reaksi endoterm. Berarti segala reaksi yang pada saat bereaksi atau setelah bereaksi dipegang sistemnya itu terasa dingin ya. Berarti reaksi kimia yang menurunkan suhu itu disebut reaksi endoterm. Itu ciri khas yang mudah ya. Jika kalian praktikum di laboratorium, kemudian campur zat A, campur zat B, lalu kalian pegang, kok ternyata dingin, berarti itu termasuk reaksi endoterm. Kalau kita tuliskan suhu dingin itu, maksudnya seperti ini. Suhu awal itu sebelum bereaksi ya, suhunya normal, temperatur ruang. Kemudian setelah bereaksi, ya produknya, kok suhunya menjadi 15 derajat, 30 derajat menjadi 15 derajat, berarti turun suhunya ya. Ya, maka akan dirasakan dingin. Itulah ciri khas dari reaksi endoterm, penurunan suhu. Contoh reaksi endoterm selain fotosintesis adalah proses penguapan alkohol. Itu juga termasuk reaksi endoterm. Misal ya, ini tangan kita tetesi menggunakan alkohol. Bagaimana rasanya? Pasti rasanya dingin ya kan? Alkohol atau spiritus ya. Oke, prosesnya bagaimana? Ketika alkohol ya menempel di kulit kita, kemudian dia menguap, berarti proses penguapan alkohol itu ya, itu membutuhkan kalor. Kenapa? Ya, penguapan alkohol membutuhkan kalor dari lingkungannya. Ketika alkohol nempel di kulit, maka lingkungannya adalah kulit kita. Sehingga panas atau kalor kulit kita akan terserap ke reaksi kimia penguapan alkohol. Sehingga tubuh kita itu kehilangan panas. Maka yang dirasakan oleh tubuh kita ya berarti rasanya dingin. Karena tubuh kita kehilangan panas ya. Tubuh kita juga merasakan dingin seperti itu. Sobat Pulsa, ciri khas soal ya untuk reaksi endoterm adalah di situ muncul kalimat membutuhkan kalor, menyerap kalor. Jadi tipe soal seperti itu adalah tipe soal reaksi endoterm. Ini hanya redaksi ya. Silahkan kalian teliti atau cek redaksi penulisan untuk reaksi endoterm. Dengan kata lain bahwa reaksi endoterm itu reaksi yang menambah kalor. Menambah bagaimana? Yaitu reaksi ini bisa menyerap dari luar atau dari lingkungannya. Penambahan kalor ini bisa kita pelajari dari kalor awal dan kalor akhir, yaitu kalor di sini entalpi ya. Ini lambangnya delta H atau entalpi atau kalor di sini. Untuk reaktan, misalkan di sini ada 100 kJ. Berarti pada awal reaksi entalpi reaktannya sebesar 100 kJ. Setelah bereaksi, karena dia menambah kalor atau menyerap kalor atau membutuhkan kalor dari luar, sehingga entalpi produknya menjadi 150. Berarti ada kenaikan entalpinya, ada penambahan kalornya. Ini hanya contoh ya. Berarti perbandingan antara entalpi reaktan dan entalpi produk, oke. Berarti entalpi reaktan lebih kecil dibanding entalpi produk.
Untuk membedakan reaksi endoterm dan reaksi eksoterm, maka ciri khas dari reaksi endoterm adalah delta H-nya bertanda positif ya. Misalkan di sini plus 100 kJ. Nah, ini tandanya positif karena dia menambah ya. Ini ciri khas dari reaksi endoterm. Entalpinya bernilai positif. Sedangkan untuk penulisan reaksi kimianya ada dua cara. Perhatikan di sini. Jika entalpinya dipisah, maka berharga positif. Seperti ini ya, ciri khasnya positif. Ya, di sini saya baca hidrogen direaksikan dengan oksigen menghasilkan air, membutuhkan 10 kJ kalor. Ya. Kemudian penulisan yang kedua, hidrogen direaksikan dengan oksigen menghasilkan air dan membutuhkan 10 kJ. Jadi jika dipisah berharga positif, maka jika digabung pada produk akan berharga negatif. Ini sama maksudnya ya. Jadi perbedaan penulisan reaksi endoterm ya. Ini model yang ke-1, jika entalpi dipisah berharga positif. Jika entalpi digabung masuk ke produk berarti berharga negatif. Ini hanya penulisan saja. Lalu bagaimana untuk penulisan atau penggambaran dari grafik dan kurva reaksi endoterm? Perhatikan. Di sini endoterm ciri khasnya adalah entalpinya positif ya, energinya positif. Berarti kalau kita tulis di dalam grafik ini ya, baik batang maupun kurva garis ya, jika ini menyerupai grafik kartesius, kalau ke arah atas berarti berharga positif, ke arah bawah berharga negatif, ke arah kanan berharga positif, ke arah kiri berharga negatif. Berarti contohnya seperti ini. Misal ya, di sini bernilai 100 kJ. Berarti plus. Kemudian di sini bernilai 150 kJ. Oke. Berarti semakin ke atas entalpinya semakin positif. Contoh di sini reaktan sebelum reaksi bernilai 100, kemudian ini produk setelah bereaksi bernilai 150. Berarti kita harus gambar kurva yang naik ke atas. Kita lihat di sini. Kita tulis reaktannya ya. Kita gunakan persamaan ini sebagai contoh. Berarti H2 ditambah O2. Oke, ini reaktan. Kemudian panahnya ke atas. Nah, seperti ini ya. Lalu produknya ditulis. Ya. Jadi cara membacanya ini adalah reaksi endoterm. Kenapa? Karena dia menghadap ke atas. Artinya dia positif. Berarti H2 ditambah O2 menghasilkan H2O. Selisihnya berapa? Oke. Berarti di sini entalpinya, misal ya, ini hanya misal. Ya selisihnya berapa? 50 misal. Oke. Kemudian ini berharga positif. Jadi ciri khas reaksi endoterm pada grafik seperti ini, reaktannya di bawah ya. Kemudian produknya di atas dan panahnya menghadap ke atas. Kemudian entalpi berharga positif. Kemudian ciri yang lain yaitu dalam grafik ya atau kurva garis. Bagaimana? Oke, masih sama. Kita tulis di sini 100 ya. Contoh yang ini. Kemudian di sini kita tulis 150. Ini reaktan, ini produknya. Untuk model grafik atau kurva garis seperti ini. Langkah pertama kita tulis reaktannya dulu, H2 dan O2. Kemudian kita garisnya seperti ini. Oke.
Ini hanya contoh aja ya. Ya, ini adalah reaktan. Awal entalpinya adalah 100. Kemudian setelah dia bereaksi membentuk air menjadi 150. Maka kita cari selisihnya. Selisihnya adalah di sini. Ini. Entalpinya berarti 50 plus 50 kilojoule ya. Lihat cara menggambarkan kurva batang seperti ini, dan di sini kurva garis ya. Kadang di sini dikasih kotak ya. Oke, reaktan bawah, produk atas sama. Ini reaktannya bawah, produknya ke atas. Ini ciri khas dari reaksi endotherm. Ya, demikian pembahasan untuk ciri-ciri reaksi endotherm ya. Untuk sobat pulsa yang ingin bertanya tentang tema video kali ini, silahkan ketik di kolom komentar untuk pertanyaan sobat pulsa. Insya Allah jika ada kesempatan akan saya jawab pertanyaan dari sobat pulsa. Semoga video kali ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يرحمكم من في السماء